Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada program studi biomedik pada usianya yang ke-30 tahun ini. Merupakan suatu usia yang sangat panjang dan telah memberikan kontribusi banyak pada pengembangan pendidikan biomedik di Indonesia. Dengan munculnya berbagai penyakit-penyakit baru dan mengembalinya penyakit-penyakit lama dalam bentuk baru, maka solusi yang akan bisa ditawarkan oleh berbagai penelitian di bidang biomedik amat menentukan kesejahteraan dan umur dari bangsa-bangsa di dunia ini. Karena itu kita berharap banyak program studi biomedik ini akan bertumpu kepada pendidikan dari S1 sampai S2, S3, karena ini amat dibutuhkan baik sebagai pengajar maupun sebagai tenaga peneliti, tetapi juga untuk bekerja di dunia industri dan di berbagai lembaga-lembaga penelitian. Dan kita juga berharap penelitian-penelitian dari studi biomedik ini amat diperlukan, apalagi banyak sekali frontier-frontier baru yang hanya bisa dibuka dengan studi-studi biomedik ini. Dan tentu kita berharap semua pihak ikut bahu-membahu mendukung pengembangan dari program studi biomedik, baik dari rektor, dari dekan, dari ketua lembaga penelitian, terutama dari dunia usaha dan dari berbagai departemen maupun lembaga non-departemen terkait. Kita yakin dengan umur 30 tahun ini pasti sudah banyak kontribusinya dan akan lebih banyak lagi kontribusinya di masa depan. Selamat berulang tahun, semoga tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi ilmu biomedik untuk S2 dan S3 saya kenal karena saya memang alumni FKUI dan saya juga dosen. Tapi sekarang sebagai Kepala Badan Litbang Departemen Kesehatan, saya jauh lebih mengenal lagi karena kebetulan sekarang ini sedang menghangat adanya pandemik H1N1 dan sebelumnya adalah satu potensi pandemik dari H5N1, di mana ruang lingkup keilmuan itu adalah sebenarnya di biomedik. Jadi suatu paradigma baru yang selayaknya teman-teman di biomedik memahami yang dulu secara sosio-psikologis teman-teman itu berada di garis belakang, yaitu di bawah kendali dari teman-teman klinisi dalam situasi emerging dan re-emerging disease. Sekarang ini justru menjadi penentu medik. Jadi kesan saya adalah untuk biomedik itu selayaknya dikembangkan program kaderisasi. Misalnya seperti success story zaman dulu ada MD PhD program, yaitu kaderisasi jauh di hulu pada saat mahasiswa esket ya dikaderisasi, diterangkan secara personal dengan satu kelembutan approach yang mudah-mudahan mereka tertarik. Jadi tidak selamanya lari ke arah klinik. Saya Agus Purwadianto, Kepala Badan Litbang Depkes RI, dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 dari program studi S2 dan S3 Biomedik Fakultas Kedokteran UI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi program studi ini sebagai salah satu pelopor dari pembangunan kedokteran dan kesehatan. Biomedik itu di dalam pendidikan kedokteran menempati posisi yang tidak kalah pentingnya dengan medik klinik. Nah, ilmu-ilmu dasar yang penting dipelajari oleh para mahasiswa ketika mengambil biomedik itu menjadi sebuah hal yang pokok dan menentukan bagi kualitas dari seorang dokter untuk bisa tampil dengan baik, berperan dengan optimal di dalam masyarakat. Nah, tentu kita melihat biomedik ini memang banyak bidang-bidangnya, dari mulai histologi, kita lihat juga ada mikrobiologi, farmakologi dan sebagainya. Bayangkan ini
bidang-bidang ini sebenarnya di kita ini belum betul-betul dioptimalkan, belum benar-benar diperhatikan. Sebagai contoh, misalnya farmakologi atau farmasi di kedokteran, histologi dan sebagainya. Riset-risetnya yang dikembangkan, riset yang dikembangkan di Departemen Biomedik seperti itu sebenarnya mempunyai prospek yang besar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada program studi biomedik FKUI yang sudah selama 30 tahun ini mengabdikan dirinya untuk pendidikan dan penelitian, dan dari sudut pandang Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo sudah tentu banyak sudah sumbangan yang diberikan oleh teman-teman biomedik untuk pelayanan pada pasien kita di Rumah Sakit Cipto. Selanjutnya kami sangat mengharapkan bahwa kerjasama yang selama ini terjalin akan lebih ditingkatkan sehingga lebih banyak lagi penelitian-penelitian, terutama translational research yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Cipto yang hanya bisa berjalan bila dibantu atau didukung oleh teman-teman dari Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sekali lagi selamat, mudah-mudahan di masa yang mendatang selalu mendapat kesuksesan. Terima kasih. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya 3 dasawarsa program studi ilmu biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang berarti telah 30 tahun berdirinya program studi ilmu biomedik ini. Saya sebagai dekan FKUI mengucapkan selamat dan mendoakan agar program studi ini akan terus berkembang dan terus berlanjut, dan bahkan bisa meningkatkan kualitas pendidikannya menjadi program studi yang bertaraf internasional. Sebagai seorang alumni dari program ilmu biomedik ini, saya juga ingin mengungkapkan betapa menyenangkan dan betapa susahnya juga menjadi mahasiswa atau menjadi peserta program studi di biomedik ini. Namun saya merasa bahwa selama menjalankan pendidikan tersebut banyak sekali hal-hal positif dan juga bantuan-bantuan yang sudah diberikan dengan sangat baik oleh para pengajar dari biomedik ini untuk meningkatkan mutu dan juga untuk mengusahakan agar anak didik yang dihasilkannya itu akan merupakan sebuah aset yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Saya mengucapkan selamat, semoga sukses, dan saya berharap beberapa saat lagi kita bisa melihat bahwa program biomedik ini menjadi suatu program dengan mutu yang baik dan bertaraf internasional, serta mampu bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan maupun penelitian lainnya di dunia ini. Terima kasih, selamat atas keberhasilan tersebut. Program studi ilmu biomedik di mata saya merupakan suatu program studi multidisiplin, dan ini memungkinkan terpadunya berbagai minat keilmuan, ilmu dasar yang menunjang bidang kedokteran, sehingga tidak hanya profesi dokter atau dokter hewan dan dokter yang lain yang bisa mengikuti program studi ini, namun juga dari sarjana biologi, sarjana farmasi, bahkan juga hal-hal atau minat-minat ilmu yang lain yang masih bersinggungan dengan bidang kesehatan manusia secara umum. Sebagai program studi yang multidisiplin, memungkinkan pula program studi ini untuk melakukan penelitian-penelitian dasar di bidang kedokteran yang memang menjadi jembatan untuk pelaksanaan kegiatan di bagian klinik di ilmu kedokteran manusia. Saya melihat bahwa potensi dari program studi ilmu biomedik sangat besar, terutama dalam pengembangan kerjasama dengan berbagai institusi penelitian di Indonesia. Tentu saja kontribusi yang paling nyata adalah pada bidang kesehatan manusia, dan untuk itu sebagai salah satu
institusi yang memiliki kemampuan atau potensi yang cukup tinggi ini, diharapkan program studi ilmu biomedik bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk berbagai penelitian kesehatan manusia, terutama penyakit-penyakit strategis di Indonesia, yang kemudian bisa dimanfaatkan secara praktis di Indonesia. Juga selama ini mungkin lebih banyak penelitian-penelitian terkait kesehatan manusia itu masih dilakukan di luar negeri. Untuk itu saya berharapan bahwa dengan kerjasama yang baik sesama lembaga penelitian, juga sesama fasilitas hewan penelitian, memungkinkan bahwa penelitian-penelitian terkait kesehatan manusia itu bisa dilakukan di Indonesia dengan lebih baik lagi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat kepada program studi ilmu biomedik telah mencapai usia 30 tahun. Saya yakin bahwa itu usia yang sudah cukup untuk menunjukkan kontribusi yang nyata kepada bidang kesehatan manusia di Indonesia. Namun saya juga berharapan bahwa ke depan dengan semakin dewasanya program studi ini, peran maupun fungsi dari program ini akan semakin baik dan memberikan kontribusi yang lebih nyata lagi di bidang kesehatan manusia. Saya merasa bahwa ilmu dari biomedik itu banyak hal-hal yang baru yang sebetulnya saya belum tahu waktu saya sekolah itu, sehingga banyak yang bisa saya adopt, dan saya setelah selesai studi saya bisa menerapkan apa yang saya dapat di luar yang kebetulan kira-kira bisa diterapkan untuk di farmasi begitu. Jadi saya rasa di sana ilmunya sudah berkembang, kemudian banyak hal-hal yang update, yang banyak yang baru begitu. Begitu juga dengan para dosennya, profesornya begitu, mereka cukup update gitu, sehingga saya merasa wah, banyak juga ilmu yang saya bisa tempuh, yang bisa saya peroleh dari UI, dari sana. Ya, saya sedikit mungkin harapan dan saran itu agar biomedik lebih berkembang lagi, istilahnya bisa lebih dikenal mendunia begitu ya. Jadi tidak di nasional aja, juga dalam taraf internasional gitu. Pertama, saya tentunya mengucapkan selamat kepada biomedik FKUI yang umurnya sekarang sudah 30 tahun. Moga-moga supaya umurnya bukannya hanya 30 tahun, bisa 100 tahun dan lebih dari 100 tahun. Tapi kembali lagi, pesan saya adalah supaya program biomedik FKUI ini bisa menghasilkan lebih banyak lulusan S2, S3, dan lulusan ini akan masuk ke masyarakat dan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas ini. Saya sudah lama mengetahui program ini, terutama karena dulu saya bekerja di bagian farmakologi FKUI dan juga kenal baik dengan Profesor Muhammad Sadikin. Saya kira program ini sangat-sangat baik, tapi menurut saya masih kurang sekali diperkenalkan, disosialisasikan kepada masyarakat luas. Sehingga mestinya lebih baik kalau semua di fakultas kedokterannya sendiri, tetapi juga ke fakultas-fakultas lain, universitas-universitas lain, diperkenalkan program biomedik ini. Karena ini program buat S1 dan S3. Jadi saya usulkan supaya lebih disosialisasikan. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang. 30 years of biomedical sciences. Congratulations to the medical faculty of the University of Indonesia. I'm Hans-Joachim Fedi-Freisleben, and I've been accompanying this
program for almost 15 years, either from in Jakarta or from Germany. As a staff member of the postgraduate program of the medical faculty from 1995 and from 1998 as a guest professor of biomedical sciences at the University of Indonesia. During these years, the program has made an impressive progress in the numbers of master and doctoral graduates from this program. But not only the quantity was improved tremendously, but also the quality of the research work, which could be seen from the publications in international journals. During these years, several changes have been done in these programs. One of the most positive changes was the integration of the biomedical sciences study program into the faculty from the postgraduate program. And the second improvement was the establishment of ongoing research projects within the departments of the medical faculty. We attracted already several research grants and established international cooperation in teaching and research, and we hope that we can extend this during the next years. The challenges in the Indonesian society are tremendous as well. The society will grow older, the life expectancy will expand, and the degenerative cardiovascular diseases and metabolic diseases will increase during this process. We must be ready to investigate these diseases and to develop principles for the prevention, the rehabilitation or regeneration, and for the medication of these patients. Thank you very much.